Dan salah satu buku yang Mas Ma'mun tulis kan gagal paham khilafah. Ya kan, dalam buku itu membahas tentang kontroversi yang sedang diperbincangkan generasi muda nih yang tergabung dalam aliansi HTI. Nah, pertanyaannya nih Mas Ma'mun, asal usul sistem khilafah di Indonesia itu muncul sejak kapan sih Mas? Terkait konteks pembicaraannya, semua ulama-ulama sudah membicarakan. Makanya dahulu ada orang yang ingin mendirikan negara Islam. Nah, ini basicnya juga nanti khilafah. Tetapi menjadi gerakan politik, nah, ini dibawa atau dicetuskan oleh Hizbut Tahrir. Karena dulu ulama-ulama atau pendiri bangsa kita itu mengartikan atau memaknai khilafah itu pemerintahan. Itu aja Mas. Pemerintahan. Nah, kalau konsepnya pemerintahan, kita ini kan sudah khilafah. Motivasinya apa sebenarnya Mas? Mereka ini semuanya motivasinya adalah politik. Untuk memiliki kekuasaan. Power gitu. Power. Karena mereka itu punya satu prinsip Mas. Bahwa setiap kekuasaan dilubangin. Dan setiap lubang dikuasain. Wow. Wow. Itu prinsipnya? Itu prinsip pergerakan Mas. Nah kan Mas Ma'mun juga sering posting nih di Instagramnya tentang gerakan anti terorisme begitu ya. Sebenarnya itu ditujukan buat siapa Mas? Dan respon audiens atau followersnya gimana? Bahwa kalau ingin membunuh teroris, Anda cukup menggunakan senjata dan peluru, maka terorisnya akan mati. Tapi kalau Anda ingin membunuh terorisme, ismenya, maka Anda membutuhkan kekuatan intelektual. Karena di dalam blueprint kelompok radikal dan terorisme ini, itu ada istilahnya ghazwul fikr. Pertarungan pemikiran. Jadi kalau misalnya pemerintah kita memerintahkan untuk taat terhadap konstitusi, taat terhadap Pancasila, mereka buat kontranya. Nggak boleh percaya sama Pancasila, Anda bisa kufur. A, B, C, D. Itu pertarungan pemikiran Mas. Nah, saya masuk ke situ juga. Karena ada blueprint di antara mereka yang melakukan kontra pemerintah setiap hari, maka kita harus ciptakan antivirusnya. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat hadir dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Indonesia merupakan negara yang berdasar pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun kenyataannya sampai saat ini tuh masih ada sekelompok orang yang berupaya memperjuangkan konsep khilafah untuk diterapkan ke dalam struktur kenegaraan. Hal tersebut menunjukkan adanya kesalahpahaman dalam menerjemahkan bentuk negara dari sudut pandang suatu agama. Lalu apa sebenarnya yang melatar belakangi perjuangan tersebut? Untuk menjawab semuanya, di episode Cafe Toleransi kali ini kita kedatangan seorang yang sangat inspiratif. Beliau merupakan seorang pengurus harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme BPET MUI. Masih muda dan beliau juga seorang penulis tentang buku-buku keislaman loh. Langsung aja kalau begitu kita sapa Mas Ma'mun Rashid. Assalamualaikum Mas Ma'mun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir Mas hari ini. Dan Sobat Damai, sebelum ngobrol lebih lanjut, saya mau info juga nih buat kamu yang sedang menyaksikan. Kalau setiap episodenya kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga sudah melakukan vaksin. Jadi mohon izin, boleh ya kita lepas masker dulu ya. Iya. Silakan Mas, dilepas. Oke. Mas Ma'mun, kalau ngomongin tentang Mas Ma'mun sendiri di usia yang masih muda, apa yang sebenarnya menjadi motivasi Mas Ma'mun menulis buku, udah gitu juga menjadi pengurus harian Badan Penanggulangan Ekstremisme dan nyebutnya aja saya sampai susah loh. Nah, itu apa sebenarnya yang melatar belakangi awalnya menulis buku soal keislaman dan ada di BPET MUI? Saya melihat bahwa
anak-anak muda. Memang banyak yang menulis buku, Hmm. tetapi ada satu ruang yang kosong, yaitu terkait keterlibatan anak milenial atau anak muda di dalam eh, menulis soal kontra narasi, kontra ideologi. Nah, karena ada ruang kosong itu, saya harus masuk. Ah, Karena oke. kita ini kan civil society Mhm. yang diharuskan atau bahkan diwajibkan untuk ikut serta di dalam membantu program-program pemerintah. Sebenarnya lebih jauh lagi bahwa itu bentuk komitmen kita di dalam bernegara. Bahwa tidak saja pemerintah yang harus melakukan tugas-tugas di dalam penjagaan NKRI, kebinekaan, hal-hal yang bersifat kemaslahatan publik, tapi kita sebagai rakyat, sebagai civil society, nah itu yang saya masuk ke dalam itu, dan ternyata memang sedikit. Ini kita belum berbicara perempuan, Ya. kita berbicara Lebih sedikit dari lagi ya? lebih sedikit lagi, Mas. Makanya kita bisa hitung perempuan-perempuan yang terlibat aktif di dalam kontra narasi dan ideologi. Nah, dari laki-laki saja masih udah sedikit ini yang milenial ya. Iya, iya, iya. Nah, buku-buku yang diterbitkan saat ini apa aja tuh, Mas Wawan? Selain soal keislaman yang bersifat doktrin, Aha. saya juga mencoba menulis soal yang orang bilang agak sensitif ya, seperti tentang khilafah. Karena memang pembicaraan terkait khilafah ini sudah sejak lama Ya. di dalam kitab-kitab klasik, tetapi menjadi isu sensitif ketika ada orang-orang yang masuk ke Indonesia dan menggunakan itu untuk kepentingan dan gerakan politiknya. Makanya saya menulis buku HTI Gagal Paham Khilafah, Say No to Khilafah, perbandingan 4 pegiat khilafah di dunia, dan saat ini lagi nulis yang lagi viral, Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin Khilafatul lagi rame Muslimin. banget loh itu, Mas. Dan salah satu buku yang Mas Makmun tulis kan Gagal Paham Khilafah. Ya kan? Dalam buku itu membahas tentang kontroversi yang sedang diperbincangkan generasi muda nih yang tergabung dalam aliansi HTI. Nah, pertanyaannya nih Mas Makmun. Asal usul sistem khilafah di Indonesia itu muncul sejak kapan sih, Mas? Dan apa memang pencetus awalnya itu adalah HTI? Terkait konteks pembicaraannya, semua ulama-ulama sudah membicarakan. Makanya dahulu ada orang yang ingin mendirikan negara Islam. Nah, ini basicnya juga nanti khilafah. Tetapi menjadi gerakan politik, nah, ini dibawa atau dicetuskan oleh Hizbut Tahrir. Karena dulu ulama-ulama atau pendiri bangsa kita itu mengartikan atau memaknai khilafah itu pemerintahan. Itu aja, Mas. Pemerintahan. Nah, kalau konsepnya pemerintahan, kita ini kan sudah khilafah. Kita sudah punya Iya, pemerintahan. kita sudah punya pemerintahan. Makanya dulu tidak menjadi persoalan ketika kita di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah membahas khilafah. Nah, menjadi bias ketika khilafah ini dimaknai sebagai sebuah sistem. Kalau dia sudah sistem, maka dasar negaranya ideologinya Islam, Mas. Bukan Pancasila. Bukan. Jadi ketika ada orang berbicara bahwa kita tidak bertentangan dengan Pancasila, itu seperti orang memasak tapi tidak pakai garam, Mas. Ini kayak paket, Mas. Kalau jadi nanti kalau kita kan di Republik ini nama pimpinannya presiden. Betul. Kalau mereka khalifah. Nah, dasar negara kita dan ideologi Pancasila. Ya. Mereka Islam agamanya. Hukum positifnya hukum Islam. Nama negaranya negara khilafah. Oke, jadi sebenarnya seberapa tebal pertentangan antara konsep itu dengan konsep bernegara yang sudah ada sekarang, Mas? Bukan di dalam konteks pertentangan ya, tetapi lebih kepada komitmen. Jadi di dalam Islam itu ada kaedah, Mas. Ya. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Komitmen kita di dalam berbangsa dan bernegara itu tidak boleh diganti oleh komitmen yang belum diuji secara legal. Ini kan pendiri bangsa kita sudah susah-susah mengorbankan dari segi ego sektoral, ego kelompok, ego pribadi. Bahkan kita punya sejarah bagaimana merubah dari Piagam Jakarta itu. Ini kan bentuk kedewasaan di dalam bernegara. Nah, tiba-tiba
sudah berjalan ada orang masuk. Ini ibarat kita punya rumah, ada orang masuk nggak ketok pintu Mas. Nyelonong aja Nyelonong gitu. aja. Motivasinya apa sebenarnya Mas? Mereka ini semuanya motivasinya adalah politik, Untuk memiliki kekuasaan, kekuasaan, power gitu. power. Karena mereka itu punya satu prinsip Mas, bahwa setiap kekuasaan dilubangin dan setiap lubang dikuasain. Wow. Wow. Itu prinsipnya. Itu prinsip pergerakan Mas, yang tidak tertulis tetapi kita bisa merasakan di dalam itu. Oke. Nah, Mas kalau ngomongin tentang khilafah nih kan sekarang memang lagi ramai viral juga video konvoi motor yang mengkampanyekan kebangkitan khilafah yang didalangi oleh organisasi Khilafatul Muslimin. Apa tuh Mas? Dan juga saya kemarin juga sempat melihat ada menteri pendidikannya yang katanya ditangkap. Tangkap. Itu juga viral. Lalu kemudian juga saya baca di salah satu artikel bahwa Abdul Qadir Baraja sebagai salah satu kelompok pemimpin kelompok Khilafatul Muslimin, dia menjelaskan bahwa kelompok yang dipimpinnya itu sebenarnya sangat menjunjung tinggi Pancasila dan NKRI. Tanggapannya? Di dalam konteks perjuangan itu sangat memungkinkan dia menjunjung tinggi. Tetapi ketika sudah meraih kekuasaan, maka Pancasila itu secara otomatis tereliminasir. Jadi sudah Oke. tidak dipakai. Karena paket yang tadi itu Mas, kalau sudah sistemnya khilafah Islamiyah, maka dasar negaranya adalah Islam, hukum positifnya hukum Islam. Loh, kok bisa bilang katanya tidak bertentangan dengan Pancasila dan NKRI? Semua gerakan yang ada di dunia ini, jadi ada dulu itu ketika Turki Utsmani ya sudah runtuh, muncul Mas, ada salah satu partai politik yang sama juga mengusung sistem khilafah. Oke. Namanya Partai Baas. Partai Baas ini yang kemudian menginspirasi kelompok-kelompok lain untuk saling memperjuangkan terkait politik dengan menggunakan dalil-dalil agama. Jadi membawa teks-teks agama baik di Quran maupun Sunnah ke konteks politik. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Sebenarnya tidak dibenarkan. Karena itu ibarat memperjualbelikan ayat. Oh, oke. Nah, padahal Quran udah bilang wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Engkau jangan memperjualbelikan ayat. Nah, dalam konteks memperjualbelikan ayat ini konteksnya A tetapi dibawa ke konteks B. Misalnya nih Mas, di Al-Baqarah itu ada ayat yang berbunyi terkait khalifah. Ya. Yang familiar ya. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini kan kewajiban seorang untuk memilih pemimpin. Jadi kayak kita wajib memilih pemimpin. Tetapi oleh kelompok-kelompok yang mengusung sistem khilafah Islamiyah, ini diartikan sebagai kewajiban mendirikan negara Islam. Beda jauh enggak nih Mas? Oke. Ya dua hal berbeda ya. Dua hal berbeda. Jadi disuruh mendirikan negara dalam negara dong. Betul. Oke. Makanya mereka ini, semua dari kelompok mereka ini sudah menyiapkan struktur pemerintahannya. Jadi bukan cuma ada menteri pendidikan doang tuh? Iya. Jadi kalau kayak di Khilafatul Muslimin itu ada mensosnya, menteri perhubungan Wow. sosial, ada menteri keuangannya, menteri dalam negeri. Nah, termasuk yang baru ditangkap itu menteri pendidikan. Itu perannya seperti menteri yang kita kenal pada Iya. umumnya di negara kita Karena gitu? mereka selalu mereplikasi sesuatu yang telah ada. Dan mereka menggunakan simbol-simbol yang sakral dan familiar di masyarakat agar masyarakat ketika bersentuhan dengan mereka tidak terdeteksi Mas. Misalnya arisan. Arisan itu kan familiar di masyarakat. Betul. Nah ketika mereka menggunakan arisan juga, masyarakat kan tidak mencium. Wah ini arisan biasa lah. Ya, Nah jadi mereka mengelabui dengan sesuatu yang sudah familiar di telinga kita untuk kepentingan mereka. Oh, pakai bahasa-bahasa, istilah-istilah, aktivitas yang sudah pop gitu ya. Betul sudah sekali. biasa akrab untuk akhirnya mendoktrin nilai-nilai yang mereka Kayak pahami. kotak amal. Itu kan sudah familiar. Betul. Kotak amal biasa lah di Alfamart atau di di tempat-tempat begini. Padahal kan kita tidak tahu ini kotak amalnya siapa ini. Mas Makmun, kan kemarin ini sudah ditangkap Menteri Pendidikan. Terus tadi juga Mas Makmun juga menyebut sebenarnya ada beberapa menteri juga. Sebenarnya secara struktur
struktur itu seperti apa sih khilafah ini? Khusus untuk Khilafatul Muslimin yang dipimpin oleh Abdul Qadir Hasan Baraja, ini dia mereplikasi gerakan-gerakan politik lainnya seperti Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu dulu dibubarkan itu karena sudah ada struktur pemerintahannya juga. Nah, Khilafatul Muslimin ini juga ada, Mas. Nah, selain dari Menteri Pendidikan ada lagi. Apa aja tuh, Mas? Nah, ini karena data jadi saya harus baca ya. Monggo, apa-apa. iya, jangan sampai miss soalnya Jangan nih sampai kalau miss data. ini. Jadi mereka itu ada menteri yang ditangkap kemarin, Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Jadi ini wilayah doktriner, Mas. Jadi mereka tugasnya menyiapkan bahan-bahan ajar, kaderisasi, rekrutmen dan lain sebagainya. Ini wilayah Menteri Pendidikan. Ada Menteri Pendataan Umat dan Inventaris. Jadi kalau ada ASN yang mau ikut terlibat, nah, gimana sistem pencatatannya? Makanya mereka punya kartu tanda anggota. Tapi KTA. namanya kartu identitas warga kalau mereka. Wow, kayak KTP yang kita punya gitu. Iya, betul. Oke. Nah, namanya kartu identitas warga KIW. Itu mereka punya. Kalau akademisi misalnya yang masuk, nah bagaimana biar tidak terdeteksi dia ini seorang akademisi tapi dia sebagai simpatisan. Maka nanti ada sistem yang mereka masuk ke struktural dan ada yang di luar struktural. Nah, ini bagian-bagiannya Menteri Pendataan ini, Mas. Kemudian ada Menteri Keuangan, Menq-nya. Tugasnya mencari duit. Jadi mereka itu ada sistem pembagian dari 70%, kemudian 20% dan 10%. Nah, 70% itu biasanya soal di tatanan level bawah. Nah, dari mana mereka dapat uang? Mereka dapat uang dari namanya infak. Jadi misalnya ada seorang yang terlibat di kelompok Khilafatul Muslimin, mereka wajib memberikan Menyetor gitu. ke kelompoknya. Nah, boleh ke lain, Mas. Hanya ke Kelompoknya. Infak, sodako. Nah, kalau dari donatur-donatur luar, ya data yang dimiliki oleh kepolisian itu tidak saya dalam konteks Indonesia. Tetapi wilayahnya mana saja, nah ini biar ke pihak kepolisian yang mengumumkan. Tapi sudah terpetakan ya, Mas? Sudah terpetakan. Siap. Walaupun saya sudah punya datanya, tapi biar kepolisian lebih dulu. Ya, artinya sebenarnya kalau sudah terpetakan ya bisa dimitigasi begitu lah ya, Mas ya. Saya heran sebenarnya jumlahnya berapa banyak sih, Mas, dan seberapa sulit untuk mengendalikan ini gitu supaya tidak menjadi satu ancaman? Kalau Hizbut Tahrir sebelum dibubarkan itu hitungannya sudah jutaan. Data yang saya punya, yang saya miliki itu jutaan. 2 juta di atas 2 jutaan lah. Tetapi untuk Khilafatul Muslimin itu belum lebih dari angka 300.000. Belum lebih ya. Artinya potensi lebihnya ya memungkinkan. Tetapi tidak belum lebih dari 300.000. Karena kayak kemarin di Lampung saja kan ribuan, sudah di atas 2.000. Ya kan? Belum di wilayah kemarin saya baru balik dari NTB, di sana basisnya juga di Sumbawa. Jadi mereka ini sudah ribuan, sudah ada struktur pemerintahan, ya sama saja membuat negara di dalam negara. Saya tertarik untuk bahas lebih jauh mengenai rekrutmennya tuh sistemnya gimana sih sampai mereka tuh bisa terus berkembang supaya kita juga bisa mewaspadai. Tapi kayaknya biar lebih tenang kita ngopi dulu kali ya, Mas. Betul. Mas Amun, kopinya apa nih sukanya? Saya bebas, semuanya masuk. Kopi gula aren seperti ini? Masuk. Oke. Kalau begitu kita kopi dulu, Mas. Silakan, Mas. Kalau nulis buku gitu biasa ditemenin kopi nggak, Mas? Kopi. Ya? Karena saya nulisnya jam 2 atau jam 3 malam. Kenapa jam segitu, Mas? Karena itu waktu yang paling pas sejuk. Dapat inspirasi di jam segitu. Dapat inspirasi. Jadi kalau siang saya keliaran nyari informasi, malamnya saya turahkan di buku. Tidurnya kapan, Mas? Saya tidur kadang jam 6 pagi sampai atau jam 7, bangun jam 9. Oh, bentar amat. Setiap hari. Oke. Wow, luar biasa. Mas Amun, kita punya permainan namanya Truth Order. Kalau biasanya Truth Order kan memilih menjawab dengan jujur atau menerima tantangan. Tapi sekarang saya akan berikan dua-duanya buat Mas Mamun. Jadi dua-duanya harus dijawab, Mas. Tapi mana duluan? Truth dulu atau Dare dulu?
Terus dulu. Terus dulu. Oke. Oke. Kalau begitu, inilah pertanyaannya. Dalam 5 tahun ke depan, pencapaian apa yang ingin dicapai oleh Monijin seorang Ma'mun Rashid? 5 tahun ke depan. Bidang akademik doktoral. Emang mau ke akademisi gitu ya Mas ya? Karena itu permintaan orang tua. Oh, oke. Dan setelah itu? Tidak ada. Itu dulu ya? Itu dulu. Itu Masya yang Allah. nggak bisa ditawar. Itu yang gak bisa ditawar. Oke, berikutnya nih. Challenge-nya Mas, dare-nya, tantangan. Mas Ma'mun, sebagai penulis buku pastinya kan jago merangkai kata-kata nih. Nah, kita akan memberikan tantangan supaya Mas Ma'mun membuat satu quotes tentang toleransi, lalu posting di Instastory dan juga tag ke BNPT RI. Gimana? Siap. Boleh, Siap ya? boleh. Oke, kalau begitu. Kita akan langsung lakukan sekarang, boleh? Boleh. Siap kalau gitu, teman-teman. Boleh dipantau dari Instastory-nya Mas Ma'mun sendiri. Instagramnya apa namanya akunnya, Mas? Ma'mun_Rashid. Siap. Oke. Ma'mun_Rashid. Ini waktunya nggak sejam kan ya? Enggak dong, Mas. Jangan sejam. Saya tunggu sambil ngopi aja nih sebentar. Tentang toleransi. Penulis buku biasa jam 2, kalau bikin quotes mah ya hitungan detik, Bro. Gimana? Udah, Mas? Siap sudah. Coba. Biar saya bisa pantau, bisa lihat tag Bayu Oktara juga, Mas. Siap. Udah. Gak apa ya Sobat Damai ya. Biar kita bisa lihat sama-sama nih. Di @BNPTRI. Oke. Dan inilah quotes-nya. Mas Ma'mun, boleh dong Siap. tolong bacain Mas buat kita semua Mas. Ini pesan Boleh, penting boleh. soal toleransi. Toleransi jantung dalam bernegara, dan intoleransi merupakan penyakit dalam bernegara. Toleransi hanya tercipta melalui kedewasaan seseorang dalam beragama dan bernegara. Wow. Jadi memang butuh kedewasaan ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, tadi kan sebelumnya saya sempat membahas mengenai perekrutan. Gimana sih teman-teman ya mungkin saudara-saudara yang di Khilafah ini melakukan rekrutmennya seperti apa Mas Ma'mun? Di dalam konteks yang tidak terdeteksi masyarakat ya, umumnya mereka menggunakan tahapan-tahapan seperti masyarakat umumnya. Misalnya di awal saya sudah katakan mereka menggunakan jubah-jubah yang familiar. Nah, mereka sama saja dengan kita. Jadi mereka ada pengajian, mereka ada diskusi, ya. Mereka kalau ke institusi-institusi melakukan pembinaan-pembinaan. Nah, judulnya sama Mas, tetapi isinya yang berbeda. Isinya adalah untuk Isinya terkait doktriner agar mereka dari tahapan yang semula simpati bisa direkrut menjadi organik. wow. Nah, kalau sudah punya kartu identitas warga berarti organik gitu Mas. Sudah bergabung di Sudah sana. bergabung. Kalau di Hizbut Tahrir itu kalau orang sudah disumpah itu berarti sudah organik. Kalau melanggar? Kalau melanggar dalam kategori agama dia dianggap seperti murtad. Dan dalam tanda kutip murtad itu harus dijauhin. Oh, dikucilkan gitu. Dikucilkan. Mas Ma'mun, kita bisa mendeteksi nggak sih kalau misalnya tadi Mas Ma'mun bilang kadang-kadang mereka dalam jubah-jubah yang kita nggak terlihat beda gitu, tapi bisa terdeteksi nggak? Wah, ini udah nggak benar nih. Bisa Gimana caranya? dari materinya. Ah, oke. Biasa kan kalau di sekolah-sekolah atau di pengajian kita kan diajarkan tentang bagaimana taat kepada pemerintah. Kemudian taat terhadap konstitusi. Oke. Kita harus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam moderasi beragama, toleransi. Nah, kalau tiba-tiba materinya soal wah pemerintah ini togut,
Ini pemerintahnya ini ada pemimpin yang non muslim, itu nggak boleh. Nah ini sudah embrio Mas, karena tahapan sebelum orang menjadi teroris itu kan tidak menerima kebenaran pada diri orang lain dan tidak menerima kesalahan pada diri mereka. Ini prinsip Mas, ini prinsip yang saya baca di dalam kelompok mereka. Jadi eksklusif. Jadi di luar kelompok dia dan diri dia itu salah semua. Karena salah, maka dia menjadi objek di dalam upaya pembinaan agar yang dibina ini masuk ke kelompok mereka. Dan mereka militan juga ya Mas? Militan. Oke, nah salah satu untuk kontra narasi ini kan seperti yang dilakukan Mas Makmun dalam sosial media. Terima kasih Mas Makmun, Instastory-nya. Siap. Izin repost ya Mas ya? Boleh, boleh. Nah kan Mas Makmun juga sering posting nih di Instagramnya tentang gerakan anti terorisme begitu ya. Sebenarnya itu ditujukan buat siapa Mas? Dan respon audiens atau followersnya gimana? Saya teringat oleh salah satu aktivis perempuan, namanya Malala. Malala bilang bahwa kalau ingin membunuh teroris, Anda cukup menggunakan senjata dan peluru, maka terorisnya akan mati. Tapi kalau Anda ingin membunuh ismenya, maka Anda membutuhkan kekuatan intelektual. Nah, kontra narasi dan ideologi ini bagian dari gerakan intelektual itu Mas. Karena di dalam blueprint kelompok radikal dan terorisme ini, itu ada istilahnya ghazwul fikr. Pertarungan pemikiran. Jadi kalau misalnya pemerintah kita memerintahkan untuk taat terhadap konstitusi, taat terhadap Pancasila, mereka buat kontranya. Nggak boleh percaya sama Pancasila, Anda bisa kufur. A, B, C, D. Nah, itu pertarungan pemikiran Mas. Nah, saya masuk ke situ juga. Karena ada blueprint di antara mereka yang melakukan kontra pemerintah setiap hari, maka kita harus ciptakan antivirusnya. Nah, selama ini ketika saya melakukan, itu alhamdulillah banyak orang-orang yang semula eksklusif, ya kan, benci sekali terhadap non muslim dan lain sebagainya, alhamdulillah perlahan-perlahan. Dan saya meladenin Mas. Jadi saya bukan tipikal blog, yang slide, gitu di media sosial upload tinggal. Kan ada orang begitu Mas. Betul. Kalau saya ladenin. Ada tanggapan diladenin? Tanggapin, saya ladenin. Oh gitu. Mau berbobot atau tidak berbobot, saya ladenin Mas. Karena dari situ nanti akan memunculkan inspirasi saya untuk menulis. Jadi teori intelijennya di situ bermain Mas. Ya sebenarnya menyerap inspirasi juga ya Mas ya. Mas Mamun kan Mas Mamun kalau di sosial media kadang-kadang kita nggak tahu audiensnya, followersnya apakah mereka memang yang sudah terpapar paham radikal atau belum. Tapi dalam kehidupan sehari-hari pernah nggak Mas ketemu dengan orang-orang yang seperti itu yang sudah terpapar? Saya sebelum Hizbut Tahrir dibubarkan itu sejak 2016. Tugas saya adalah berdebat di wilayah-wilayah dengan pimpinan-pimpinan Hizbut Tahrir, termasuk Gema Pembebasan dan sebagainya. Nah, di situ saya ingin menguji kelayakan intelektual saya Mas. Jadi semua yang saya tulis itu bisa diuji secara kelayakan dan bisa diuji oleh mereka. Makanya saya itu termasuk salah satu penulis yang sering direspon oleh mereka selain dengan teman-teman yang lainnya. Karena mereka sudah tahu kalau saya nembak itu pelurunya tidak kesana kemari. Karena langsung jantungnya. Karena apa? Saya juga berteman dengan mereka. Jadi yang walaupun saya kritik tapi ya kita diskusi, kita berteman. Karena dengan begitu saya melihat bahwa kita tidak tahu kapan orang itu akan kembali ke jalan yang benar. Kita kan hanya disuruh untuk berusaha. Ya. Untuk berusaha. Salah satu usaha yang bisa kita lakukan adalah tentu melindungi keluarga kita dong Mas. Dengan orang-orang terdekat ya. Dari lingkungan terkecil. Nah gimana cara melindungi lingkungan terkecil dari paham-paham radikal ini Mas? Yang paling minim kita memastikan bahwa apa yang diterima itu tidak bias. Nah misalnya sekarang semua sekeliling kita pakai handphone. Kita bisa mengecek ya pura-pura pinjam handphonenya. Apa yang sering ditonton. Pertemanannya siapa. Kan kita bisa mengecek itu Mas. Nah dengan begitu
ketika kita sudah memberikan security yang baik terhadap circle dia, maka kita bisa memastikan informasi yang dia terima itu baik. Itu salah satu cara Salah satu cara yang bisa paling kita sederhana. lakukan ya. Handphone ya Mas ya? Handphone. Karena emang bisa kemana-mana tuh ya. Begini, dulu ketika penangkapan media ISIS yang ada di Indonesia, itu kan tugas dia adalah menyasarnya ke handphone. Jadi mereka ada content creator, ada videographer, ada editor, layout, designer. Nah itu mereka curahkan semuanya berita-berita ISIS di luar negeri ke dalam konteks masyarakat Indonesia. Dan masyarakat Indonesia ini kan paling tinggi kedekatan dengan handphone. Dia lebih baik bersama dengan handphone dibandingkan dia bersama dengan yang lain. Betul. Bahkan jadi benda yang pertama kita sentuh dan kita cari saat bangun. Betul, bangun tidur kita udah nyari handphone ini. Oke, jadi itu dulu ya Mas ya, yang bisa kita jaga supaya terlindungi keluarga kita ya Mas ya. Oke, nah Sobat Damai, sistem khilafah di Indonesia memang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Karena para pendukung konsep khilafah tersebut cenderung bersifat intoleran. Mereka merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain sehingga berpotensi mengganggu bahkan merusak kerukunan antar sesama. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus lebih waspada nih dalam menghadapi ancaman kebangkitan khilafah dan tetap menjadi Indonesia yang memegang teguh Pancasila dan nasionalisme. Mas Makmur Rashid, terima kasih banyak atas waktu dan obrolan serunya. Akhir kata saya Bayu Oktara dan Makmun Rashid. Kami undur diri. Salam damai dan salam Indonesia Satria.